Halo semuanya teman-temanku Virgo. Tema readingan kali ini asmara, single parent, zodiak Virgo di bulan September tahun 2021. Oke. Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah general reading yang sifatnya sangat universal. Tidak mungkin cocok untuk semuanya. Jadi dengarkanlah readingan kali ini dari awal sampai akhirnya dengan penuh kebijaksanaan ya. Jika teman-teman Virgo membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, ataupun ingin membeli kartu tarot oracle, silakan menghubungi Kak Terenya via chat WA ya. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, begitu ya. Oke teman-teman Virgo, sebentar ya Kak Tere rapikan dulu kartunya. Kita langsung akan masuk dalam readingannya agar durasi video tidak terlalu panjang ya. Oke, saat ini Kak Tere akan menarik energi kalian terlebih dahulu ya, Virgo. Oke teman-teman Virgo, sudah cukup. Kak Tere akan mulai shuffle kartu-kartunya ya. Bagaimana asmara zodiak Virgo single parent di bulan September tahun 2021? Sebentar ya. Kak Tere tidak membaca kartu-kartu yang terbalik ya. Bagaimana asmara single parent Virgo di bulan September tahun 2021? Bagaimana asmara single parent zodiak Virgo di bulan September tahun 2021 ya. Oke, dua kartu ya, kurang satu kartu. Bagaimana asmara Virgo single parent di bulan September tahun 2021? Oke, ada dua kartu bonus ya, nggak apa-apa. Kak Tere akan bacakan. Oke, teman-teman Virgo. Ya, di sini Kak Tere melihat bahwa energi dari orang masa lalu terlihat sangat kencang, sangat kuat di sini ya. Oke, energi orang masa lalu ini dia itu pernah ninggalin kamu gitu ya. Di saat kamu itu lagi butuh dia gitu ya. Mungkin ada penjelasan, mungkin juga tidak gitu ya. Dan kamu gitu ya masih secara energi seperti memanggil dia. Masih energi kamu tuh masih merindukan dia gitu ya. Walaupun secara alam sadar kamu berkata enggak, aku sudah enggak ngarepin dia gitu ya.
Oke, seseorang di masa lalu ini, Kak Tere juga melihat dia pernah menyakiti kamu. Mungkin dengan dia yang tiba-tiba ninggalin kamu, keluar dari hubungan kalian, itu membuat kamunya terluka di sini, ya. Bisa juga dia membuat kamu jatuh cinta, terus dia ghosting gitu ya, atau dia menjaga jarak dengan kamu gitu ya. Oke, namun aku merasa ini ada energi kamu. Kak Tere melihat bahwa kamu tuh memiliki perasaan yang cukup intens, ya. Perasaan kamu ke dia adalah perasaan sayang yang bertumbuh menjadi perasaan cinta, ya. Kamu banyak memberikan perhatian kepada orang ini gitu di masa lalu, dan ya kamu sampai lupa gitu ya untuk memberikan cinta, kasih sayang dan perhatianmu pada diri kamu sendiri ataupun pada orang-orang terdekat kamu gitu ya. Dimana Kak Tere melihat setelah kepergian dia, setelah dia menghilang atau menjaga jarak dengan kamu, seperti kebingungan gitu ya. Kamu berusaha dengan cukup keras untuk mencari dia, mencari keberadaan dia. Atau kalau dia ganti nomor gitu ya, kamu tanya ke teman-temannya atau orang-orang terdekat dia berapa nomor telepon dia yang baru, atau bisa juga kamu sampai pergi ke rumahnya gitu ya, tanya gitu tentang dia gitu, kemana, kabar dia gitu ya. Atau kamu ingin bertemu dengan dia gitu ya, kamu berupaya untuk bisa bertemu dengan orang masa lalu ini untuk diberikan penjelasan. Kak Tere melihat seperti itu. Oke, energi selanjutnya, usaha kamu, Kak Tere terlihat Kak Tere melihat bahwa usaha kamu tuh sia-sia gitu ya, tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Dia tetap misalnya kamu sudah tahu nomor telepon barunya, dia tetap no respon gitu ya, atau ngeblok kamu gitu. Atau kalau kamu sudah ke rumahnya, dia ada di dalam rumah tapi tidak mau menemui kamu gitu ya. Atau di sini juga bisa kamu tidak bisa menemukan jejak dia lagi gitu ya. Jadi kamu energinya di masa lalu stuck gitu ya, kamu seperti hopeless gitu tentang orang ini gitu ya. Dimana ketika dia menghilang, kamu menyadari bahwa perasaan kamu terhadap orang ini sangatlah besar, perasaan cinta kamu, sayang kamu tuh sangat besar gitu ya. Ketika orang ini menghilang atau tidak mau lagi berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan kamu, ya kamu merasakan kamu sudah hanyut dalam perasaan cinta yang terlalu dalam dengan orang ini. Oke, seperti itu ya. Kamu di masa lalu setelah kehilangan orang yang kamu sayangi, kamu cintai, ya kamu jadinya galau setiap malam, overthinking, sehingga kamu tidak fokus untuk melakukan aktivitas kamu, pekerjaan kamu. Kamu juga seringkali bad mood gitu ya, moodnya naik turun, tidak stabil, sulit untuk tidur gitu ya, sulit untuk memejamkan mata. Jikapun bisa memejamkan mata, kamu sering kali bermimpi dia, atau kalau nggak bermimpi dia, bermimpi buruk. Mimpi buruk itu adalah manifestasi dari overthinking kamu gitu ya terhadap orang ini gitu. Aku lihat kamu seperti tidak bersemangat lagi gitu ya, kamu kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup gitu ya, kamu seperti kehilangan separuh jiwa kamu di sini. Dan aku merasa untuk saat ini gitu ya, entah energinya kamu rasakan atau enggak, orang masa lalu ini yang akan datang
atau yang akan terkoneksi kembali dengan kamu adalah seorang divine maskulin gitu ya. Energi maskulinnya cukup kencang, dan dia Kak Tere melihat bahwa dia sedang bergerak ke arah kamu, dan ini berhubungan dengan waktunya nggak akan terlalu lama, mungkin di bulan September ini atau di bulan depan, bulan Oktober ya. Oke. Pergerakannya agak cepat sih ya, dia ingin kembali terkoneksi dengan kamu dengan tujuan dia ingin ya mengetahui atau memperjelas gitu, apakah kamu masih ada rasa denganku gitu ya. Dia ingin menyetabilkan perasaannya gitu ya. Mungkin dia juga merasa kehilangan kamu. Mungkin waktu itu kalian berpisah karena ada suatu alasan gitu ya, yang mungkin akan dia jelaskan gitu saat dia kembali di sini. Dan aku merasa hal ini juga dipengaruhi gitu ya, dia ghosting kamu, dia menghilang, menjaga jarak dari kamu, juga dia melihat bahwa banyak perbedaan ya antara kalian berdua di sini. Juga dia itu orang masa lalu ini pernah merasa pesimis gitu ya, atau tidak percaya diri gitu untuk menjadi seseorang yang yang ada dalam lingkar hidupmu. Maksudnya dia tidak percaya diri untuk menjadi pasangan kamu karena ya perbedaannya sungguh mencolok di sini yang Kak Tere rasakan gitu ya. Oke, lanjut ya. Di masa lalu dia itu ninggalin kamu gitu. Dia tuh sadar, sebetulnya dia tuh sadar bahwa dia tuh nggak dewasa, harusnya kan dibicarakan kan bisa gitu ya. Dia menyadari itu dan menyesali kenapa aku pergi gitu ya, tanpa kabar, tanpa alasan, tanpa penjelasan gitu ya. Namun ya itu itu memang tidak bisa tidak bisa diputar, waktu tuh tidak bisa diputar gitu, tidak bisa diputar kembali. Jadinya ya sudah, biarlah seperti itu ya. Dia sadar gitu bahwa aku pernah melukai kamu dengan ya tingkahku yang konyol gitu ya, yang childish, yang masih kekanak-kanakan. Jadi saat ini dia sudah lebih dewasa, dia sudah paham bahwa segala sesuatunya seharusnya dibicarakan atau dikomunikasikan. Ya, Kak Tere melihat bahwa kedepannya akan ada komitmen di antara kalian berdua ya. Ini bagi kalian yang mau respon ya, energi yang tertarik seperti itu, yang mau menanggapi kehadiran orang masa lalu ya, dimana aku melihat baik kamu gitu ya, baik dia itu statusnya masih sama-sama single, belum memiliki pasangan gitu ya. Tapi ada salah satu di sini yang masih berpikir dulu gitu ya. Jadi penyatuan ini ada prosesnya, nggak mudah, nggak langsung gitu ya, ada prosesnya. Di sini Kak Tere melihat entah kamu ini energinya ketariknya di kamu sih gitu, kamu masih mempertimbangkan untuk berkomitmen untuk say yes pada penawaran cinta dari dia gitu, penawaran perasaan dari dia. Kamu masih mempertimbangkan karena kamu di sini di masa lalu pernah terluka gitu hatinya karena dia ya. Kamu ada takutnya juga kalau dia itu nanti ghosting kamu lagi, nanti dia pergi tiba-tiba gitu. Kalau kamu takut kalau dia tuh masih childish, masih seperti yang dulu, padahal dia tuh yang mau dia katakan aku bukan seperti yang dulu kan gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman pada energi kartu pertama. Kak Tere di sini memiliki beberapa kartu sih ya, kamu sabar ya, videonya agak panjang gitu. Kita lihat dari beberapa kartu ya. Kak Tere pakai 6 kartu di sini ya.
kita santai aja ya readingannya, tidak usah terlalu serius ya. Oke, aku melihat bahwa energi kamu itu galau gitu ya, energi galaunya cukup kuat, cukup kencang gitu ya. Apalagi di saat orang masa lalu ini hadir kembali dalam kehidupan kamu, kamu seperti terguncang gitu ya, kaget gitu ya. Kamu seakan nggak percaya gitu bahwa dia itu datang lagi dengan penawaran cintanya. Jadi buat kamu tuh galau abis di sini ya. Oke, dimana Kak Tere melihat bahwa nantinya kamu akan, ya kamu kan ini kebingungan, galau tuh kan bingung toh. Ya kamu akan berusaha di sini mencari petunjuk. Mungkin dari tarot reader atau dari general reading seperti ini, kamu kepo dengan zodiaknya, atau kamu kepoin zodiak kamu secara pembacaan kartu tarot general, atau kamu bisa personal reading ke tarot reader. Bisa juga kamu cerita gitu ya, share cerita kamu ini ke orang-orang terdekat kamu, orang tua, ibu kamu, atau saudara-saudari kamu di sini, sahabat, teman yang bisa kamu percaya dan bisa memberikan masukan yang positif di sini ya. Oke, pada akhirnya kamu harus mengambil keputusan mau say yes or say no di sini. Ya, keputusan itu Kak Tere ingatkan bahwa harus gitu ya, fokusnya tuh pada kebahagiaan diri kamu gitu ya. Apakah kamu nyaman gitu ya kalau berhubungan dengan, menjalin hubungan dengan dia. Kalau kamunya nyaman dan bisa buat kamu happy, ya say yes aja gitu ya. Jadi kamu harus mengambil keputusan atau kamu harus mengambil keputusan yang fokusnya tuh pada kebahagiaan dan kenyamanan diri kamu gitu ya, bukan karena dia gitu ya. Dimana aku juga melihat bahwa kamu itu sangat merindukan gitu ya, kasih sayang dari pasangan, dari orang yang memang menyayangi kamu gitu ya. Kamu ingin disayang, dicintai dengan tulus gitu ya, seperti kamu itu mencintai dan menyayangi seseorang yang memang ya kamu adalah orang yang tulus. Jadi kalau kamu sudah cocok sama siapa, ya kamu akan mencintai dan menyayangi dia itu tanpa pamrih gitu, bahkan rela berkorban di sini yang Kak Tere lihat ya. Oke, di kartu selanjutnya. Oke, ya. Aku merasa gitu ya, dia akan mengejar kamu gitu ya. Dia di sini kata mengejar itu yang Kak Tere maksudkan, orang masa lalu ini akan berusaha atau mengupayakan segala cara untuk meyakinkan kamu untuk ya menerima dia gitu, karena saat ini dia datang dengan kesungguhan hatinya gitu ya, dan fokusnya adalah untuk membahagiakan kamu di masa depan. Dan di sini kamu masih ragu, ada keraguan dan butuh keyakinan untuk ya kamu bisa berkata say yes gitu ya, mungkin dengan upaya-upaya dia, cara-cara dia gitu ya, itu bisa lebih meyakinkan kamu. Di samping tadi kamu sudah mendengarkan masukan dari orang lain, bisa juga itu orang terdekat kamu atau ke tarot reader ya. Oke. Ya, di sini ada energi dari Aquarius. Kamu harus bisa mempertimbangkan semuanya gitu ya. Apapun keputusan kamu itu
adalah jalan untuk kamu bahagia ya. Jadi kamu harus nyaman dulu sama dia gitu. Jadi kalau kamu mau say yes, kamu harus tahu dulu bahwa ketika nanti kamu berhubungan kembali dengan dia, terkoneksi kembali, terhubung kembali, kamunya happy. Jangan kamu say yes tapi kamu jalani hubungan dengan dia ya tidak nyaman gitu kan. Jangan, pokoknya fokusnya harus kamu gitu ya. Ya dimana memang kamu di sini sudah bisa gitu ya mengakhiri masa single kamu, masa kesendirian kamu, masa kesepian kamu ya, dan akan ada awal yang baru yang siap untuk kamu ya, kamu jajaki di sini. Ya, percayalah bahwa apa yang datang kembali memang ditakdirkan untuk dirimu gitu ya. Di sini ada energi Aries gitu ya. Apapun di masa lalu yang masih tersisa ya harus diakhiri gitu ya. Kan karena kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa saat ini atau masa depan ya. Oke, beranilah menatap masa depan. Itu pesan dari full moon in Aries ya. Ya, di sini kamu selama ini Kak Tere melihat kamu menanti jodoh dari semesta. Kamu sering berdoa, ya Tuhan, dekatkanlah aku dengan jodohku. Dan inilah waktunya, divine timingnya. Kamu mungkin dipertemukan dengan jodoh kamu yang mana itu adalah orang masa lalu kamu yang pernah menyakiti diri kamu ya. Mungkin karena sebuah alasan yang nantinya kamu akan tahu kok gitu ya, kenapa dia berbuat seperti itu atau dia melakukan itu ya. Di sini Kak Tere melihat bahwa kamu selama masa single ini gitu ya, kamu masuk dalam proses healing. Ya mungkin proses healing ini akan lebih cepat jika kamu ya merasa happy di sini. Mungkin dia akan membantu kamu untuk healing. Ya aku melihat ya ada sisi manja dari diri kamu yang sudah mulai keluar ya. Ya kamu bisa meluapkan ya atau mengekspresikan sifat manja kamu dengan dia gitu. Dia adalah tempatnya atau wadahnya gitu ya. Kamu bisa mengekspresikan sisi manja kamu sama dia ya. Apapun ya yang memang sudah waktunya disatukan akan disatukan gitu ya. Jadi inilah divine timingnya gitu. Kalau memang sudah waktunya ya sudah, diterima aja, dinikmati aja, dinikmati aja ya. Kak Tere agak pilek ini ya. Dia adalah rumah ya. Dia atau kamu ada gini ya, dia merasa kamu adalah rumahnya, atau kamu yang merasa nanti ketika terkoneksi atau terhubung kembali dalam sebagai pasangan, kamu merasa dia itu adalah rumah baru bagi jiwamu gitu ya. Kamu seperti menemukan rumah secara batin gitu ya. Mungkin dia adalah rumah bagi jiwa kamu ya. Oke, di sini masih ada ya tugas healing ya. Kamu masih masuk dalam proses healing dan banyak tugas-tugas yang harus kamu selesaikan agar healing kamu bisa sempurna di sini ya. Oke, ini tentang healing ya. Mungkin dia akan bisa membantu kamu untuk ya untuk lebih cepat menyelesaikan ya healing kamu di sini. Mungkin pasangan kamu ini, orang masa lalu ini yang hadir kembali adalah penyembuh bagi
segala luka trauma kamu di masa lalu ya. Dia adalah seorang penyembuh ya. Di sini kamu akan bisa gitu ya, bersama dia kamu seperti lebih lepas gitu ya, lebih mampu untuk mengekspresikan diri kamu apa adanya. Kamu diharapkan tidak menjadi orang lain ya saat bersama dengan dia. Kalau kamu menjadi pasangan terkoneksi kembali ya, kamu diminta untuk jadi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mengekspresikan perasaan kamu lagi gitu ya, karena Kak Tere melihat kamu sudah lama gitu ya terlalu sendiri gitu ya. Kamu sudah lama sendiri di sini ya. Oke teman-teman, inilah readingannya. Semoga kalian bisa pahami ya apapun yang Kak Tere sampaikan dalam readingan kali ini. Salam bahagia dari Kak Tere semuanya. Bye bye.